Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Ya, Pak Cahya, kita membahas terkait dengan pemecatan PDIP kepada keluarga Jokowi. Ada Jokowi, kemudian Gibran dan Bobi. Ini kenapa baru sekarang nih Pak? Apakah kemarin PDIP takut saat Pilpres dan juga Pilkada ini Pak Cahya? Silakan. Ya, ini sebenarnya pertanyaan Mbak Ulfi, ini pertanyaan banyak masyarakat ya. Yeah. Kenapa PDIP baru memecat keluarga Jokowi sebagai anggota atau kader dari PDIP? Nah, kalau yang pernyataan resmi yang disampaikan oleh para petinggi PDIP, alasannya tuh untuk menghormati adab atau artinya patsun politiknya lah kira-kira gitu. Yeah. Tapi ya tetap masyarakat terutama netizen yang kritis tetap melihat bahwa pemecatan ini ada yang menganggap terlambat atau mungkin ada juga bahkan yang melihat bahwa ya PDIP bersama Jokowi 10 tahun sudah banyak diuntungkan juga gitu. Jadi sebenarnya bagi masyarakat, kepentingan masyarakat luas itu pemecatan terhadap Jokowi dan anak dan mantunya ini tidak terlalu relevan dengan kehidupan masyarakat. Jadi karena apalagi sekarang Jokowi bukan siapa-siapa, dia mantan presiden dan menjadi rakyat biasa gitu. Yeah. Jadi pengaruh politiknya itu sudah tidak ada lagi dari efek dari pemecatan itu. Walaupun ya banyak partai-partai lain, misalnya Golkar atau PAN atau Gerindra termasuk yang terbuka seandainya Jokowi dan keluarganya ingin pindah ke partai lain di luar PDIP. Nah itu saya kira itu isu elit politik lah ya, artinya tidak terkait langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi pemecatan ini lebih banyak menjadi atau perbincangan di kalangan para elit ya. Jadi atau banyak juga sebagian dari masyarakat yang melihat ya daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat lah kira-kira gitu ya pemecatannya. Jadi memang pada saat Jokowi itu bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP atau petugas partai lah ya, itu waktu itu kan juga banyak isu keretakan Ibu Megawati dengan Jokowi yang kemudian dibantah. Toh akhirnya perpisahan antara Jokowi dengan PDIP itu terjadi juga gitu ya. Jadi tinggal selanjutnya apakah Jokowi dan anak dan mantunya ini akan pindah ke Partai Golkar atau Partai Amanat Nasional atau Gerindra. Kita lihat aja perkembangan selanjutnya seperti apa. Saya kira itu Mbak Ulfi. Baik, ini dari Bobi sendiri, dia mengatakan saya ini Gerindra gitu. Padahal pemecatannya juga baru, tapi dia mengaku sebelumnya juga sudah Gerindra. Ini kan ya memang kalau kita lihat juga dianggap berkhianat kepada dari PDIP, Pak. Ya itu tadi Mbak. Jadi sebenarnya yang memecat PDIP itu juga sekarang kalau terjadinya sekarang efek politik atau pengaruh dampak politiknya itu tidak terlalu besar. Yeah. Lain kalau misalnya PDIP itu memutuskan memecat Jokowi dan keluarganya itu pada saat dia presiden atau menjelang Pilpres atau menjelang Pilkada, itu pasti ada dampak politiknya gitu. Nah ini kan sebenarnya PDIP juga ingin mencari aman gitu loh, secara politik ya. Iya. Hitung-hitungan juga ya. Semua, ada hitung-hitungan politiknya. Jadi Pilpres sudah selesai, walaupun akhirnya PDIP juga kalah. Lalu Pilkada sudah selesai, walaupun di Sumatera Utara juga kalah PDIP-nya ya. Iya. Nah artinya dulu dengan sekarang pemecatan itu ya sebenarnya sama aja ya bagi publik di luar, bagi kita di luar.
seharusnya kenapa nggak dari dulu gitu. Kalau dari dulu PDIP melakukan pemecatan terhadap keluarga Jokowi, mungkin masyarakat akan lebih memberikan apresiasi lebih gitu ya kepada PDIP gitu. Nah kalau sekarang kan ya itu aja menjadi informasi biasa aja gitu. Tidak ada pengaruh apapun, termasuk pengaruh secara politik gitu. Nah tapi yang patut dicermati ke depan adalah ini kan kita lihat ya Mbak Ulfi, walaupun Jokowi ini suka atau tidak suka ya kita ya dengan dengan perilaku Jokowi, tapi saya sih yakin banyak masyarakat yang enak gitu ya dengan kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun ini. Tapi faktanya, kita bicara fakta, itu masih ada dia didatengin. Misalnya kemarin ada keluarga korporasi dari Mohtar Yadi, benar. Ya. Kemudian bukan hanya orang-orang yang masih ada dalam sistem pemerintahan ya atau di partai. Banyaklah kalau orang partai atau menteri yang datang sowan ke Solo ya. Tapi juga misalnya mantan menteri Sandiaga Uno datang juga. Nah, artinya ini kalau kita melihat secara politik, ini Jokowi ini walaupun sudah tidak menjadi presiden, seolah-olah dia masih punya pengaruh gitu. Iya, benar. Seolah-olah ya. Seolah-olah punya pengaruh. Melalui apa pengaruhnya? Artinya ini kan harus, apakah dia punya masa, dia bukan pimpinan partai juga kan, kan gitu benar. Kan. Bisa juga dia punya pengaruh kepada partai coklat yang sering orang berbicara tentang partai-partai coklat. Bisa juga itu juga secara tidak resmi. Partai coklatnya itu kan selalu diidentikan dengan kepolisian ya. Tapi secara tidak resmi mungkin orang-orangnya atau jenderal-jenderalnya atau orang-orang tertentu yang dia punya pengaruh juga kepada institusi gitu. Sehingga misalnya di Sumatera Utara atau di Jawa Tengah, calon yang di-endorse oleh Jokowi. Kalau di Sumatera Utara jelas dia mantunya. Kalau di Jawa Tengah kan di-endorse oleh Jokowi ya, Lutfi itu. Jakarta kemudian juga di Jawa Timur. Di Jakarta, tapi di Jakarta kan di-endorse tapi kalah. Tapi ya kalah jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta tuh lebih waras dan berakal, lebih cerdas gitu. Jadi walaupun angka partisipasi politiknya juga tinggi, tapi pasangan Pramono Anung dan Rano Karno menang gitu. Walaupun hampir aja, itu artinya 50,07% kan sangat betul-betul diambang gitu ya. Kalau di bawah 50 pasti 2 putaran gitu. Ini untung Pramono dapatnya 50,07. Nah saya kira ini juga ada 2 pengaruh. Ini ada pengaruh Jokowi dan pengaruh Prabowo. Saya kira kalau Jokowi maunya itu masuk ke 2 putaran. Karena kan rame-rame sebelumnya ingin maju tetap ke 2 putaran. Walaupun dia kalah ya pasangan Ridho ini. Tapi kemudian kalau lihat dari laporan dari majalah Tempo, ini keputusan untuk tidak maju dalam putaran kedua itu, 2 putaran itu karena ada permintaan dari Prabowo. Jadi lebih mengutamakan ya daripada secara politik gaduh terus di MK sampai ke MK, lebih baik ya ini akui aja udah 50,07 secara administratif memang sudah menang gitu. Nah saya kira itu Mbak. Nah tapi kan drama pada saat menjelang pilkada itu lebih banyak terjadi misalnya di Papua tuh ada yang video yang viral itu aparat mengobrak-abrik kompetitor yang didukung oleh Partai Coklat gitu. Nah di Jawa Tengah juga gitu sama, ada purnawirawan dari kepolisian yang mendatangi door to door membagikan sembako gitu ya kepada warga gitu. Nah, ini kan sangat kasat mata gitu ya. Nah itu nanti akan dibawa oleh PDIP ke uji material ke mahkamah perselisihan pilkada ini akan dibawa ke MK. Demikian juga yang di Sumatera Utara. Nah, kita lihat aja bagaimana nanti hasilnya. Gitu. Baik. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya sebegitu kuatkah istilahnya pesona dari seorang Jokowi begitu, Pak Cahya? Ya, ini sebenarnya yang membuat dia pertama dia naik itu
Jokowi ini kan ada orang yang karena popularitas ya, dia sosok yang ngaju karena faktor daring. Iya. Jadi kemanapun dia bergerak, apapun aktivitasnya selalu menjadi pantauan di netizen, artinya orang-orang yang pro terhadap dia atau media sosial lah paling tidak begitu. Misalnya kemarin setelah dikunjungi oleh Lipo Group, jajaran direksi dan ownernya Lipo Group, dia kemudian posting kan, setelah diposting di akunnya Jokowi jadi pemberitaan di media sosial dan media mainstream. Kemudian setelah itu dia ke Jakarta bersama anak cucunya ke Central Park yang notabene Central Park itu adalah milik dari Lipo Group. Jadi pesan dari kunjungan Lipo Group ke Solo dan kedatangan Jokowi ke Central Park itu, ini mengindikasikan bahwa Lipo Group ini mengharapkan ada jaminan terhadap kelangsungan usahanya. Tapi melalui Jokowi, karena harapannya mengandalkan kepada anaknya, yaitu Gibran Rakabuming sebagai jadi wapres. Kan pertanyaannya kenapa tidak kepada presiden Prabowo, kan gitu. Benar. Kenapa kalau dia mau silaturahmi, ini apalagi ini lengkap kan? Ini jajaran lengkap direksi dan pemilik dari Lipo Group. Kalau dia memang betul-betul korporasi yang ingin membangun Indonesia, harusnya official resmi menghadap kepada presiden. Kalau secara struktural apa itunya dari Jokowi, sedangkan kalau dari birokrasi ada presiden, ada wapres, ada menteri, ada lembaga terkait gitu ya. Iya, betul. Jadi menurut saya secara sudah menyalahi kan. Jadi menganggap bahwa Jokowi ini masih menjadi presiden gitu loh. Nah, jadi saya kira langkah dari Lipo Group itu blunder kalau menurut saya ya. Iya, benar. Itu tidak menguntungkan secara politik bisnis, kepentingan politik bisnis dari Lipo Group juga gitu. Iya. Jadi akan blunder lah ke depannya itu. Jadi kalau ada apa-apa, ini kan apalagi kita lihat waktu kasus Meakarta kan. Benar. Itu tahun 2023 itu kan pernah ada dengar pendapat di DPR, di mana anggota DPR dari Gerindra, Andri Rosadi itu sangat keras kepada Meikarta. Meikarta yang notabene adalah proyek besarnya, proyek raksasanya dari Lipo Group. Jadi kelihatannya memang sudah ada mental gap antara Lipo Group dengan Gerindra, dengan Prabowo. Sehingga dia meminta pelindungannya kepada Jokowi dengan harapan Wapres Gibran Rakabuming ini bisa memberikan perlindungan lah terhadap kelangsungan usaha dari Lipo Group ini. Itu saya kira, Mbak. Baik. Nah, tapi kan mungkin kalau sebagai Pak Prabowo ya, sebagai presiden kira-kira merasa terlangkahi nggak sih, Pak? Ya, saya kira itu kan kalau perusahaan itu, perusahaan besar, kecil, atau menengah, itu kan urusannya private ya, tidak secara resmi dengan kaitan dengan birokrasi, dengan pemerintahan, dengan presiden. Tapi dengan ininya terekspos, artinya secara pribadi, loh kok dia ya kira-kira begitu ya. Ini saya menduga-duga aja. Kok saya nggak dianggap sebagai presiden, kira-kira gitu ya. Ya kalau meminta pelindung, artinya kan sebagai presiden pun dia kan harus memberlakukan semua usaha itu sama gitu, yang kecil, yang menengah, yang maupun yang besar. Nah harusnya dia itu Lipo Group itu harusnya itu taktis gitu loh, lebih taktis dalam melakukan langkah-langkah politik bisnisnya gitu. Dengan dia mengunjungi Jokowi itu bisa menjadi bumerang sebenarnya bagi Lipo Group gitu. Nah jadi kembali kepada tema kita. Soal PDIP memecat Jokowi, jadi itu tadi Mbak, di satu sisi Jokowi banyak dihujat dan dipecat oleh PDIP, dihujat oleh masyarakat, tapi di sisi lain model seperti perusahaan besar Lipo Group masih menyembah-nyembah, masih berharap-harap kepada Jokowi agar kelangsungan usahanya itu bisa terjamin, kira-kira kan gitu. Nah ini menurut saya sesuatu yang paradoks ya, gitu. Jadi, tapi kita lihat aja bagaimana perkembangan selanjutnya. Nasib dari orang-orang yang selama ini masih menganggap Jokowi ini presiden gitu, termasuk Lipo Group.
Iya. Gitu, Pak Ulfi. Baik. Nah, kira-kira kemana tiga orang ini akan menemukan kendaraan partai politiknya nih, Pak? Nah, kalau semula banyak analis politik, Ya. pengamat, dan juga masyarakat menduga Pak Jokowi ini akan berlabuh di Partai Golkar. Karena kan naiknya Bahlil menjadi ketua umum melalui ketua umum Golkar melalui Munaslup, itu kan ada faktor Jokowi di situ. Di mana Airlangga Hartarto diminta untuk mundur. Tukar dari guling jabatan dengan ketua kasus umum. mie Iya. goreng itu ya. Dengan ancaman pidananya itu. Ya. Nah, akhirnya singkat cerita kan Bahlil naik dan orang menduga ini Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina. Nah, tapi ternyata enggak. Nah, ini memang kita langkah politik Jokowi ini memang banyak menjadi unik, menarik perhatian. Iya. Kemarin dalam ulang tahun Partai Golkar dia pun nggak datang gitu loh. Artinya kan nggak mungkin nggak datang, nggak mungkin juga kalau nggak diundang. Ya. Gitu. Nah, jadi ini masih spekulasi. Kemana arah dari, sementara kan Bahlil itu sangat menjilat sekali ya waktu Jokowi masih presiden itu. Iya. Sangat Raja Jawa. memuja-muji Raja Jawa lah memuja-muji Jokowi. Tapi kok kelihatannya sekarang dijauhi oleh Jokowi. Nah, ini menjadi tanda tanya. Ya. Feeling saya kemungkinan dia akan berlabuh di Partai Amanat Nasional, bisa juga begitu. Karena sebelumnya kan di antara menteri-menteri Prabowo yang sowan ke Solo itu antara lain Zulkifli Hasan. Malah justru Bahlil ini saya perhatikan tidak ada tuh. Dia ada sowan ke Solo gitu. Nah, ini menarik nih karena kan ini kita mengamati pintu panggung depan dan panggung belakang. Saya dapat informasi kadang dari panggung belakang, artinya yang tidak ada dalam pemberitaan ya, baik di medsos maupun di media resmi. Nah, kemana arah Jokowi ini? Nah, ini tergantung dari dukungan oligarki juga. Ini kan kalau kita lihat ya, antara kekecewaan Aguan terhadap Jokowi dalam wawancara dengan Tempo, dengan langkah politik bisnisnya Lipo, itu kan seperti berbeda gitu. Jadi menurut saya ini oligarki ini sudah menjadi entitas yang punya pengaruh juga ya, di samping partai politik. Jadi yang menjadikan Jokowi ini seperti kelihatannya masih punya pengaruh, karena masih ada dukungan dari oligarki gitu loh, Mbak. Yeah. Baik itu Aguan yang yang punya proyek besar PIK maupun Sinarmas atau misalnya Lipo dan yang lain-lain. Termasuk perusahaannya yang besar-besar itu. Nah, jadi di belakang Jokowi ini masih ada oligarki yang masih berharap gitu. Artinya masih mengandalkan Jokowi sehingga Jokowi ini menjadi seolah-olah punya pengaruh gitu. Nah, di mana-mana kan kalau oligarki itu bicaranya selalu uang ya. Iya. Bukan seperti partai politik gitu. Justru oligarki ini bisa membeli partai politik, bisa membeli elit-elit politik gitu. Nah, kita lihat aja perkembangannya nanti seperti apa, Mbak Ulfi. Iya. Apakah semua partai juga mengharap Jokowi itu akan berlabuh ke partainya karena masih diperhitungkan oleh banyak pihak, termasuk tadi yang dari Lipo Group, kemudian dari tokoh-tokoh yang lain ini, Pak? Nah, saya sih melihatnya gini ya, pragmatis ini tapi hipotetis ya, sangat subjektif. Artinya disclaimer juga ini. Jadi kenapa demikian antusias? Misalnya PAN itu melalui Eko itu elit partai PAN itu. Jadi seolah-olah kalau PDIP masuk ke partai politik tertentu, dia akan membawa duitnya oligarki lah, kira-kira gitu. Ngalir terus ya duitnya. Ya, jadi ada asupan gizi untuk partai itu. Jadi bukan sekedar Jokowinya masuk, tapi Jokowi masuk membawa uangnya berasal dari oligarki, kira-kira gitu, Mbak. Karena partai ini akan menjadi vehicle-nya dari kepentingan oligarki untuk kepentingan bisnisnya gitu loh. Jadi kepentingan bisnisnya dari oligarki bisa diakomodasi oleh partai politik yang menerima Jokowi di situ, gitu, Mbak Ulfi. Iya, baik. Nah, ya kayak seolah-olah diperbutkan dan sebagainya, dapat keuntungan dan sebagainya. Tapi
prediksi masyarakat juga ke partai mana, partai ini, begitu ya Pak ya? Iya, jadi ya itu selama ini masih dua inilah, Gerindra, Gerindra, PAN dan Golkar. Jadi tiga partai yang menyatakan terbuka untuk menerima Jokowi gitu. Jadi ini sebenarnya antusiasme dari partai politik ini untuk menerima Jokowi bertolak belakang dengan sikap dari masyarakat terhadap Jokowi gitu kan. Masyarakat menghendaki supaya Jokowi itu diadili karena banyak kasus-kasusnya selama dia menjabat 10 tahun. Sementara partai politik seolah-olah senang kalau Jokowi berlabuh di partainya gitu. Nah, ini yang sesuatu yang bertolak belakang. Ya kita lihat aja apakah kekuatan partai politik yang menang atau kekuatan masyarakat yang menang gitu. Jadi tapi itu tadi keadilan, kebenaran akan mengikuti jalannya sendiri gitu, Mbak. Jadi kita lihat aja perkembangannya seperti apa nanti. Iya. Tapi dari seorang pribadi Jokowi sendiri, menurut Pak Cahaya, butuh partai nggak sih? Apa mungkin dia kan tanpa partai pun sekarang independen ya, masih juga disegani oleh kelompok tertentu begitu, Pak? Iya, sebenarnya bukan untuk Jokowi pribadi, Mbak, tapi untuk anaknya dan mantunya yang sekarang menjadi pejabat publik, menjadi wapres dan gubernur Sumatera Utara, Bobi kan, atau Gibran sebagai wapres. Nah, sebenarnya untuk kepentingan itu, kenapa dia harus masuk ke partai politik? Artinya kan asumsinya kalau Jokowi masuk ke PAN, ke Gerindra atau ke Golkar, maka otomatis aman. Anaknya dan mantunya ke situ juga. Ada secara politik aman. Nah, kira-kira kalkulasi politiknya seperti itu, Mbak. Jadi kalau Kaisang kan udah jelas dia di PSI ya, tapi kan PSI partai kecil. Jadi memang Jokowi harus menentukan sikap politik untuk mengamankan anak dan mantunya itu, apakah dia masuk ke Golkar, ke Gerindra atau ke PAN gitu. Yang jelas nanti saya sih melihat ya, Mbak, kalau Jokowi masuk ke partai tertentu, maka kemungkinan ya di pemilu legislatif 5 tahun yang akan datang, partai yang dimasuki oleh Jokowi ini suaranya akan turun. Saya sih menduga begitu. Karena misalnya gini ya, ini Jokowi selama 5 tahun ke depan misalnya tidak diadili. Padahal jelas-jelas kesalahannya masyarakat tahu ya, terbuka kasat mata. Nah, tapi dia bercokol di partai tertentu, misalnya di partai Golkar, Gerindra, atau PAN. Nah, sebagai salah satu bentuk hukuman dari masyarakat, dari publik, maka orang akan rame-rame meninggalkan partai politik yang disinggahi oleh Jokowi itu. Nah, itu jadi salah satu hukuman dari publik, dari masyarakat seperti itu. Kalau misalnya hukuman secara hukuman positif di pengadilan misalnya tidak terjadi, misalnya gitu ya. Nah, itu akan seperti itu peta ke depannya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya akan rugi loh bagi partai yang menerima Jokowi seandainya Jokowi masuk ke partai itu, karena perolehan suara di 5 tahun yang akan datang pasti akan jeblok gitu dan akan ditinggalkan apapun dari program yang dimiliki oleh partai itu. Gitu, Mbak Ulfi. Iya, tapi ini akan menjadi kalkulasi tersendiri nggak 5 tahun ke depan oleh partai yang menginginkan Jokowi dengan segala permasalahan di belakangnya Jokowi ini, Pak? Iya, itu partai politik ini selama ini masih perhitungannya jangka pendek gitu. Artinya itu tadi, Mbak. Jokowi datang, Jokowi membawa duit oligarki, kira-kira gitu ya. Asumsinya. Jokowi tidak datang berarti tidak ada duit masuk ke partai itu. Tapi di sisi lain Jokowi datang, bagi masyarakat, wah masyarakat akan meninggalkan partai itu, misalnya gitu. Sama seperti ini nih, PKS. Ketika PKS meninggalkan Anies Baswedan, langsung kan jeblok kan. Itu salah satu gambaran. Fakta nyata yang sudah terjadi ya. Iya, gambaran bagaimana hukuman dari masyarakat itu terbukti gitu. Nah, ini pun sama dalam kasus Jokowi dengan partai politik ya. Kalau misalnya sekarang udah dipecat oleh PDIP, lalu dia masuk ke PAN, Partai Amanat Nasional, atau ke Gerindra, atau ke Golkar, maka masyarakat pun akan rame-rame untuk menghukum partai-partai yang disinggahi oleh Jokowi itu. Nah, kira-kira gambaran antara PKS dengan Anies Baswedan dan partai politik nanti dengan partai politik yang akan menerima Jokowi itu
akan nasibnya sama dengan PKS lah kira-kira gitu. Iya, mungkin ini harus dijadikan pembelajaran bagi partai yang ingin mengundang Jokowi, begitu Pak ya? Iya, harusnya begitu. Jadi harus berpikir. Tapi mungkin harus diuji ya. Artinya analisa saya atau prediksi saya itu harus diuji oleh para pengamat. Apakah akan seperti itu? Tapi dari fakta hubungan politik Anies Baswedan dengan PKS sudah terbukti kan? Iya. Ya artinya secara personal saya yakin ya Pak Anies dengan PKS, dengan orang-orang PKS itu masih baik-baik saja. Tapi kan ini para pemilih PKS, para pemilih Anies Baswedan melihatnya lain gitu loh. Lebih ke hati. Jadi langsung ini ini kan terlihat di pilkada kan. Banyak calon-calon, artinya ada beberapa, walaupun di tempat-tempat lain banyak juga calon PKS yang unggul gitu, menang dalam pilkada. Nah itu juga nanti sama. Jadi nanti dipilih pemilu legislatif 5 tahun yang akan datang, calon dari Gerindra, kalau misalnya Jokowi masuk ke Gerindra, itu pasti akan turun. Atau dia misalnya masuk PAN juga sama, pasti akan melorot gitu. Saya sangat punya seperti itu, punya feeling seperti itu, karena sekarang kekecewaan masyarakat atau kebencian lah, sebagiannya benci ya, itu sudah sangat memuncak terhadap mantan presiden kita ini gitu. Sementara dia bolak-balik Jakarta Solo, sementara waktu pulang ke Solo diantar dengan pesawat tempur loh. Itu pasti biayanya mahal. Siap, itu baru itu yang remeh-temeh ya. Pulang aja diantar dengan pesawat tempur. Tiba-tiba udah ke Solo, ini bolak-balik ke Jakarta dia. Oh ya, alasannya cucu ya. Iya, alasannya menemui cucu. Aduh. Baik. Kita tunggu aja nanti akan seperti apa, karena kan namanya juga politik, dinamikanya cepat berubah ya Pak ya. Iya betul Mbak Ulfi. Siap, baik. Terima kasih Pak Cahya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan aktor demikian ulasan media bersama wartawan senior Cahya Gunawan.